Semangat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, semangat. Oke, pagi hari ini Saudara, mungkin saya tidak berkhotbah tapi saya akan mensaksikan satu kesaksian yang mungkin saya alami hari-hari ini. Jujur, kita ini beruntung Saudara. Setiap pagi kita deklarasi masuk 91, benar? Kita beruntung, kita deklarasi perlindungan. Dan hari-hari ini saya lagi mengalami apa yang tertulis dalam Mazmur 91 ini. Jujur Saudara, saya itu punya trauma, saya itu pernah ditabrak di tol dari belakang. Dulu waktu acaranya, mungkin acaranya Tante Lan, nikahnya Irin. Diundang ke Bandung, pulang malam sama Abang Leo juga. Jadi di tol itu saya bertiga sama Abang Leo dan satu lagi teman kita. Dalam perjalanan dari Bandung menuju Cirebon itu tiba-tiba udah mau masuk Palimanan, kita dihantam dari belakang. Ditabrak mobil kita dari belakang dan mobil kita itu muter. Sampai yang di dalam tuh lompat-lompat dan kacamata saya juga hilang entah kemana. Untungnya puji Tuhan waktu itu kita nggak sampai terbalik mobilnya. Dan sejak hari itu saudara, ada rasa trauma yang saya miliki dalam hidup saya. Sejak hari itu saya mendikar diri saya bahwa saya nggak mau nyetir malam-malam. Di tol, kalau di jalanan biasa masih oke. Tapi sejak hari itu trauma yang menempel dalam hidup saya yang membuat saya mendikar diri saya bahwa saya nggak mau nyetir malam-malam di tol. Karena saya takut, saya trauma. Dan ceritanya hari Kamis kemarin, saya dapat tugas dari bos saya untuk bawa tukang ke Jakarta. Ya kan ada kita setting rumah, setting di sana. Saya berangkat pagi jam 6, saya bilang sama tukang saya, pokoknya kerja dengan cepat, dengan teliti, dengan cermat. Jam 4 kita pulang. Saya bilang. Jam 4 kita keluar dari Jakarta menuju ke Cirebon. Masih terang, ya kan? Maksimal nyampe Cirebon jam 6, jam 7. Ya kan? Intinya saya nggak mau di tol itu malam-malam. Saya udah mati-mati, pokoknya jam 4 kudu kelar, saya bilang. Akhirnya ternyata ada sikon dan satu hal yang harus kita kondisikan dan akhirnya lewat waktunya. Kita ini baru kelar itu jam 8, saudara. Jam 8 malam. Jam 4 saya ngelihat jam, aduh udah jam 4. Padahal saya pengennya jam 4. Lewat sejam, aduh udah jam 5. Lewat lagi jam 6, aduh udah jam 6. Lihat ke depan udah gelap. Dalam hati saya ini, Tuhan ini gimana, saya takut Tuhan. Saya ini takut. Jujur saya nggak pernah nyetir lagi semenjak kejadian itu di tol di malam hari. Pernah waktu itu dari Lembang juga saya berangkat jam 5, nyampe sini jam setengah 8 itu masih mending. Ini jam 8 ini masih di Jakarta. Jam 8 ini masih di tempat saya kerja saat itu. Selesai jam 8 saya juga harus bawa tukang saya makan dulu ya kan. Keluar itu jam 9, jam 9 lebih. Jujur dalam hati saya itu takut, gentar, ini gimana Tuhan. Kalau sampai saya ngantuk, kalau sampai saya kenapa-napa ini gimana. Itu jujur mengintimidasi saya saudara. Hari itu jujur malam itu saya diintimidasi dengan roh ketakutan, kekhawatiran. Karena trauma yang saya miliki. Saya ngomong sama tukang saya, ini udah makan ya. Saya bilang jangan ada yang tidur, temenin saya. Saya bilang, saya udah kasih makan, saya udah kasih minum, jangan ada yang tidur, temenin saya. Dan hari itu, malam itu sebelum saya masuk ke tol, saya cuma bilang Tuhan pokoknya saya berserah. Saya percaya saya nyampe selamat di Cirebon, tidak kurang satu apapun. Dan akhirnya saya berjalan di dalam jalan tol dan jujur itu perjuangan berat buat diri saya, saudara. Tiap kali rest area saya berhenti, saya raup, saudara. Tiap kali rest area saya berhenti, saya raup, saya ke WC. Biasa seger dan biasa ini fresh, nggak diintimidasi. Jujur selama saya nyetir di tol malam itu intimidasi itu terus mengganggu pikiran saya. Takut. Saya ngeliat lagi ke spion, ada mobil nggak di belakang, saya lagi spion, pelan-pelan. Dan sampai akhirnya puji Tuhannya, saya nyampe jam 1 di kota ini dengan selamat. Esokan harinya, pagi, Kofedi WhatsApp saya, dia ngomong gini, mengucap syukur. Saya bilang, mengucap syukur kenapa kok? Saya nggak pernah cerita kalau saya takut nyetir. Dan ternyata saudara, di ban mobil yang saya kendarai waktu itu, ada paku, ada silet yang nancep selama saya nyetir dari Jakarta menuju ke Sion. Boleh ditampilin barangnya? Nah,
Ini Kofedi ngirim saya pagi harinya, ngucap syukur Bom, kamu bisa selamat sampai Cirebon. Bannya ada paku dan juga ada potongan silet, potongan apa itu pisau. Siang hari waktu di Jakarta saya sama Edi sempat cari barang-barang, ada alarm di mobil itu nyala, tekanan angin. Kita pikir itu kurang angin, akhirnya sebelum saya pulang saya isi angin dulu di pom bensin. Hilang alarmnya. Selama di jalan tol, jujur saya itu tidak merasakan goncangan atau apa tuh saya nggak ngerasain. Tapi setelah saya masuk ke Cipali, mau masuk ke Cirebon, itu alarm nyala lagi. Saya bingung ini kenapa ya, kok bisa nyala lagi. Tapi saya pikir dulu ini mungkin apa karena tadi dihajar di tol mungkin bannya agak kurang anginnya. Saya nggak ngeh saudara, sampai pagi hari Kofedi ngomong, ngucap syukur Bom. Selama di tol ini benda ini nancep dari Jakarta sampai Cirebon. Dan ketika saya dikirimin gambar ini saya syok saudara. Wah, ini kok bisa? Maksudnya saya tuh nggak nyadar dan saya nggak ngeh sama sekali bahwa ada benda tajam ini nancep di ban mobil yang saya kendarai. Satu hal yang saya tahu saudara, ketika saya bilang saya berucap Tuhan, pimpin saya, lindungi saya, buat saya selamat sampai di Cirebon, di Sion. Saya tahu kita deklarasi itu punya kuasa dari mulut kita, amin. Kita deklarasi Mazmur 91 setiap hari. Jujur tadi saya ngomong kita ini beruntung saudara, di tempat ini berdeklarasi setiap hari, deklarasi perlindungan. Dan saya melihat apa yang saya alami. Kalau mungkin saya nggak percaya Tuhan, atau mungkin saya nggak mengucapkan firman Tuhan sebelum saya berangkat, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sebelum saya berangkat, saya cuma bilang, Tuhan, jujur saya takut menyetir di malam hari. Tapi tolong, jagai, lindungi, tibakan saya dengan selamat. Saya cuma mengucap itu dalam hati saya waktu itu. Dan saya nggak nyangka ada benda ini di dalam ban mobil yang saya kendarai. Saya pernah punya teman mengalami hal yang sama. Ada paku 2 nancep di mobilnya. Itu langsung di tol dia bannya pecah, langsung oleng. Dan saya teringat Tuhan, aku tahu hari-hari ini kita nggak bisa bermain-main dengan mulut kita. Kita dikasih mulut untuk apa? Untuk memberkati, untuk berseru, untuk berdoa, untuk berdeklarasi. Dan saya percaya apa yang saya ucapkan sebelum saya berangkat, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Mazmur 91 kita akan buka ayat yang ke-9 dan 11. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, ini yang sudah kita baca dalam deklarasi, tapi saya akan ulang. Ayat 9 sampai 11 berkata seperti ini, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita, yang maha tinggi telah buat tempat perteduhan kita, malah petaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat pada kemah kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita semua di segala jalan kita. Ini firman untuk kita semua, amin. Dikatakan Tuhan tempat perlindungan kita. Mau kamu punya trauma, mau kita diintimidasi dengan ketakutan, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dan satu-satunya yang bisa bikin kita selamat adalah Tuhan sendiri, saudara. Dan saya ngalamin akan hal itu. Trauma, intimidasi, pikiran yang berkecamuk dalam pikiran saya. Dan jujur, ini saya baru buka di tempat ini. 1 hari sebelum saya berangkat Kamis, Rabu, atau Selasa malam, saya tuh mimpi, saudara. Ini mimpi yang sangat, saya nggak pernah ngalamin sebelumnya. Jadi kita lagi acara KKR, seperti biasa acara Batra, saya lagi di samping panggung dan tiba-tiba HP saya tuh nyala, senting. Dan ada WhatsApp masuk dari almarhum Pak Daniel. Jujur saya nggak punya WA-nya Pak Daniel, selama beliau hidup saya nggak punya. Di mimpi itu saya tiba-tiba di WhatsApp oleh Pak Daniel dan dikatakan, ayo Bom, cepat waktunya, udah singkat. Ketika saya ingat akan hal itu, Tuhan ini, saya komen di WhatsApp sama Pak Daniel, ini gimana Tuhan, saya harus nyetir malam. Ini kenapa Tuhan, apa artinya apa? Saya cuma, Tuhan ini artinya apa? Ini maksudnya ini apa? Ya kan di saat saya lagi
diintimidasi oleh ketakutan. Saya keinget, saya mimpi tentang WhatsApp dari Pak Daniel. Dan hari itu jujur, hari itu saya, istilahnya semua tuh kayak menindih dalam pikiran saya. Tapi saya tahu, mulut yang Tuhan kasih dalam hidup saya, itu punya kuasa. Dan saya mengucap saat itu, Tuhan, aku percaya Engkau tempat pelindunganku. Tibakan saya dengan selamat. Apapun Tuhan intimidasi, buat saya nggak terpengaruh. Dan hari itu, saya mengalami firman jadi daging. Saya mengalami apa yang kita baca setiap hari, apa yang kita deklarasikan setiap hari, jadi daging dalam hidup saya. Hari-hari Bapak Ibu Saudara, ayo kita di tempat ini diperlengkapi, dikasih pengajaran yang sangat luar biasa. Mari praktekkan itu. Karena untuk kita bisa melihat firman jadi daging itu butuh praktek, saudara. Kita nggak bisa cuma baca firman, ya jadi daging, tanpa kita praktek. Saya mempraktekkan, saya mendeklarasikan, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Jadi seperti apa yang Kau mau. Dan saya mengalami akan itu. Tapi sungguh, untuk kita bisa mengalami akan hal itu, untuk kita bisa melihat apa yang tertulis dalam Mazmur 91 terjadi dalam hidup setiap kita. Satu hal, saudara, seperti Nuh yang dilindungi Tuhan. Sebelum air bah datang, dia dikasih tahu, ayo kamu bangun bandara, bikin kapal yang besar. Itu adalah contoh di mana Nuh punya special connection dengan Tuhan. Sebelum bencana terjadi, Tuhan sudah kasih tahu. Meskipun Nuh nggak tahu akan ada apa, dia manut, dia nurut. Dan itulah yang Tuhan mau kita miliki hari-hari ini. Kita sudah diperlengkapi, sudah mempraktekkan. Mari lakukan. Jangan banyak tanya, apa sih. Saya percaya setiap kita kalau kita nggak ngerti firman, Tuhan tuh pasti akan jelaskan tepat pada waktunya. Kadang kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang keponya terlalu besar, terlalu ingin rasa taunya terlalu besar. Nanya lagi. Percaya itu firman buat kita, itu jadi dalam hidup setiap kita. Pengertiannya, ya Tuhan akan berikan dalam hidup setiap kita. Dan saya ketika membaca deklarasi ini, saya tahu ini benar-benar firman yang jadi nyata dalam hidup manusia. Kalau mungkin saya nggak percaya atau saya nggak ngucap, atau mungkin sebelum pulang saya nggak doa, ya kan? Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi satu hal, saudara, Yesus tempat perlindungan kita sudah diperlengkapi. Praktekkan itu. Karena saya percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut setiap kita ada kuasa yang terkandung. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita punya special connection dengan Dia. Kita akan diberitahu, kita mungkin akan diberi pengertian. Mungkin kita nggak ngerti, tapi kita akan belajar untuk nurut, patuh, dan taat. Karena saya percaya, ketika kita ngelakuin bagian kita, selebihnya Tuhan yang bertindak. Amin. Amin, saudara. Percaya firman jadi daging dan percaya Tuhanlah tempat perlindungan kita hari ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Bahwa apa yang saat ini saya tadi diceritain sama Bom, kesaksiannya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu sangat tahu akan keadaan saudara dan saya. Ya. Jadi yang penting jangan sampai keluar dari mulut kita sesuatu hal yang membuat jiwa kita menjadi takut. Tadi Bom cerita, dia sudah punya konsep. Aku tidak mau nyupir malam. Aku takut. Nah, itu konsep. Selama kita punya konsep, itu akan mempengaruhi dengan pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita, terus keluar dari mulut kita. Pokoknya saya begini. Ini konsep.
hidup saat ini saudara, saya mau sampaikan, jangan pakai konsep. Ya. Jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita akan memasuki Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tahun ini adalah Pebet. Ya. P itu ucapan dari bibir mulut kita. Ya. Jadi waspada, hati-hati dalam kita berbicara. Jadi begini saudara, kalau saudara mau berbicara ya, itu dipikir dulu. Ya, jangan langsung bicara. Suatu saat saya dengerin khotbahnya Ibu Iin. Ya, pas Ibu Iin ngomong, saya sedang belajar untuk sabar. Ya, tidak cepat marah. Nah, lalu dia diajar sama Tuhan bagaimana untuk tidak cepat marah. Jadi kalau mau marah harus ditahan dulu. Ya, ditahan dulu sampai benar-benar dia narik nafas berkali-kali itu untuk menenangkan. Ini kesaksiannya Ibu In saya waktu dengar khotbahnya. Hari itu dia lulus. Ya. Hari kedua dia lulus. Hari ketiga dia lulus. Tapi selanjutnya gagal lagi dan gagal lagi. Karena apa? Emosi yang ada di dalam ini gak ketahan, saudara. Gak ketahan. Jadi akhirnya keluarlah ketidakpuasan dan marah. Nah, belajar saudara. Memang kita kalau mendapatkan sesuatu, mendengar sesuatu, itu suka ting langsung terus sampai sudah ke ubun-ubun. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Mempengaruhi emosi kita. Nah, begitu emosi kita langsung keluar kata-kata. Ya. Jadi belajar, hari ini kita belajar, seminggu lagi kita masuk yang dinamakan Tahun Baru Ibrani. Ya, Pebet. Jadi harus menjaga benar-benar supaya apa? Dari perkataan kita itu bisa ditangkap sama iblis. Ya. Ditangkap sama iblis, dihantamkan kepada kita. Seperti yang dialami Pompong. Dia begitu ketakutannya, ya, pokoknya begini, sudah punya konsep, iblisnya tahu. Nah, langsung membuat sesuatu, pengennya apa yang kamu takutkan terjadi, tambah takut saudara. Ya. Nah, tapi satu hal kemenangan yang dialami oleh Pompom tadi adalah dia gantungkan diri kepada Tuhan. Ya. Tuhan, aku sudah gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku percaya bahwa Mazmur 91 ayat 9-10 menjadi milik saya. Keuntungan daripada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita gantungnya sama siapa? Sama firman. Dengan firman itu kita akan dapat hidup, menjalani hidup ini sehari demi sehari. Ya. Gantunglah sama firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk selama 1 jam ini kami boleh mengisi cawan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, yang sudah keluar dari bibir mulut kami, yang menyatakan Engkau adalah Allah Tritunggal, Engkau punya kekuatan yang luar biasa, Engkau Allah kami yang luar biasa, Bapa yang kekal, biar itu menjadi daging dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membawa kita masuk dalam rencanamu yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini Engkau jagai bibir mulut kami Tuhan. Untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang pas di hatimu. Sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami saat ini mau berdoa buat sebentar sore. Kami akan mengadakan kebaktian di tempat ini. Ada streaming, kami minta anugerah-Mu turun.
hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Engkau yang akan membuat acara yang luar biasa di tempat ini. Kami percaya kau ada perkara-perkara yang luar biasa. Dari Sion akan keluar pemberita-pemberita sampai ke ujung bumi. Kami percaya ini terjadi. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Kami tetap minta damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Apapun yang saat ini diadakan peraturan oleh Bapak Presiden kami. Buat rakyat Indonesia dapat menerima dengan lega hati. Apapun yang ditetapkan, kami tahu ini akan membawa kebaikan buat bangsa dan negara kami. Beri damai sejahtera-Mu bagi setiap rakyat dalam negara kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat percaya waktunya tiba. Semuanya akan sirna. Dan kami percaya Tuhan, ada perkara-perkara yang ajaib yang sudah Kau siapkan buat kami, buat bangsa kami. Sehingga pemulihan akan terjadi buat bangsa kami. Perekonomian akan terjadi pemulihan. Kami sangat percaya akan hal ini. Kami berdoa untuk segala musibah yang bakal terjadi. Buat semua minimal demi kasih karunia-Mu atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Buat kami dan buat bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan semua persoalan yang kami hadapi. Mari saudara, ini waktunya kita akan masuk dalam doa pribadi demi pribadi. Saya berikan waktu untuk saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Ayo menyatukan diri saat ini, berdoa pribadi demi pribadi. Apa yang menjadi beban saudara dan saya, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Tuhan berjalan di antara kita. Mendatangi kita satu persatu. Mengambil akan doa-doa yang saudara saat ini naikkan di hadapan Dia. Serahkan semua bebanmu. Karena Tuhan yang akan mengambil alih. Terima kasih ya Bapak, kami tahu Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Tuhan yang mengerti akan persoalan dan beban kami. Terima kasih kalau Engkau mau mengambil alih semua apa yang menjadi beban kami. Dan kami percaya Tuhan, waktunya tiba kami akan menerima seluruh jawaban yang kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang berasal daripadamu dengan minyak ini Tuhan, turun atas hidup kami dari ujung rambut sampai kepada telapak kaki kami. Kami mau menyerahkan panca indera kami, yaitu mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami katakan pas seperti yang Engkau mau untuk kami lihat, kami dengar, dan kami katakan. Ini hati kami Tuhan, Kau pegang hati kami, Kau cengkeram hati kami untuk mempunyai keintiman bersama dengan Engkau. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami, keraguan-raguan dan ketakutan kami. Engkau sendiri akan mematahkan, diganti dengan percaya penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengolesi akan tangan kami ini ya Tuhan. Karena hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Kami minta penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama-Mu mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Bukan karena kepandaian kami, tetapi penyertaan-Mu yang membuat semua bisa berhasil. Biarlah kaki kami saat ini ya Tuhan, Engkau pagari untuk tidak melakukan dan berjalan pada jalan yang salah. Buat kami boleh berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami berjalan hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Bapa kami yang luar biasa. Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.